Oke, jadi ini ada pertanyaan yang menarik ya, soal N plus 1 query. Nah, ini tuh sering banget jadi bahan pertanyaan kalau di interview ya. Jadi kalau teman-teman interview, nanti pas masuk ke bagian interviewnya adalah database, itu sering banget ditanyain tentang N plus 1 query. Apa itu N plus 1 query dan gimana cara nyelesainnya? Nah, jangankan menjawab misalnya gimana cara menyelesaikannya, kalau kita sendiri nggak tahu apa itu masalah N plus 1 query ini. Oke, kita akan bahas ya di sini ya. Halo Pak Eko, saya mau bertanya mengenai problem N plus 1 query. Saya masih agak kebingungan mengenai hal ini, minta pencerahannya. Nah, ini mungkin saya jawab sebenarnya bisa jadi bocoran ya buat teman-teman ketika nanti interview misalnya gitu ya. Dan ditanya tentang N plus 1 ini. Jadi ini masalahnya apa, dan penyelesaiannya seperti apa. Dan memang ini harusnya teman-teman tahu ya. Kenapa? Karena kalau nanti kita bikin aplikasi, itu secara nggak sadar kadang-kadang kita sering bikin problem N plus 1 query ini. Dan ini bahaya kalau nanti aplikasinya sudah lumayan besar datanya. Oke, kita akan bahas ya pakai diagram biar lebih kebayang. Oke, kita akan buat dulu di sini diagram baru. N plus 1 query problem. Oke. N plus 1 query itu sering banget terjadinya itu kalau kita kita bikin satu halaman atau tampilan yang halamannya tuh biasanya tabular ya. Misalnya dalam bentuk contohnya misalnya teman-teman mungkin sering kayak belanja gitu ya, atau misalnya di toko online atau misalnya di kelas online dan lain-lain itu kan teman-teman mungkin punya daftar. Kalau di toko online misalnya daftar histori belanja gitu ya. Jadi contohnya ada histori belanja gitu ya. Jadi pembelanjaannya apa aja gitu ya. Atau kalau teman-teman di kelas gitu ya, teman-teman misalnya join ke Udemy misalnya, atau di webnya Programmer Zaman Now misalnya, atau misalnya di Codepolitan dan lain-lain, itu kan ada daftar kelas ya. Daftar kelas yang kita join ke kelasnya. Atau apapun itulah. Jadi di satu halaman itu biasanya akan ada banyak datanya. Nah, biasanya untuk menampilkan data tersebut, itu kadang-kadang kita tidak mungkin simpan datanya dalam satu tabel. Contoh yang paling simpel. Teman-teman mau belanja misalnya ya. Biasanya kan kalau belanja, simpelnya adalah, itu kan kalau teman-teman lihat detailnya, itu pasti ada yang namanya ordernya ya. Lalu pasti di dalam ordernya itu ada yang namanya produknya ya, produk yang kita beli. Atau kalau teman-teman misalnya di kelas online, itu kan pasti ada kelas online-nya apa gitu ya. Lalu mungkin ada trainernya siapa gitu ya. Lalu misalnya informasi lain-lain lah intinya. Jadi biasanya ini tidak akan disimpan di dalam satu tabel ya. Contohnya kan ada tabel order, ada tabel produk, ada tabel kelas online-nya, ada tabel trainernya gitu ya. Bahkan di sini juga mungkin ada yang lainnya ya, contohnya misalnya teman-teman ada metode pembayaran ya, atau misalnya payment-nya, informasi payment-nya. Jadi biasanya kan kita tidak mungkin buat semua ini di dalam satu tabel. Kenapa? Karena kan ya contohnya kan produk itu kan bisa dibeli oleh banyak order. Trainer itu bisa punya banyak kelas gitu ya. Jadi nggak mungkin misalnya kita, setiap satu kelas kita bikin satu trainer, kan nggak mungkin gitu ya. Kan bisa aja satu trainer bisa punya banyak kelas. Nah, problemnya ya, yang biasa kita lakukan, kesalahan yang biasa kita lakukan dan kita nggak sadar saat bikin, sekarang saya punya halaman misalnya ya. Jadi kita punya halaman di sini. Ini halamannya misalnya saya mau ada tampilannya di sini ada daftar kelasnya gitu ya. Jadi di sini ada daftar kelasnya gitu ya. Jadi misalnya ini kelas A gitu ya. Lalu di sini ada, jadi di satu halaman itu misalnya ada daftar kelasnya banyak ya. Kelas B, kelas C, kelas D. Nah, tapi biasanya yang terjadi adalah saat kita tampilkan halaman kelasnya, itu kan nggak mungkin cuma nama kelasnya aja gitu ya. Biasanya kan ada contohnya ada harga kelasnya gitu ya. Ada informasi, bahkan sampai ada trainernya siapa. Contohnya di sini kelas A, di sini oleh misalnya Eko gitu ya. Lalu di sini kelas B misalnya oleh Budi gitu ya. Lalu di sini kelas C misalnya oleh Eko lagi gitu ya. Dan kelas D misalnya oleh misalnya Joko dan lain-lain.
Jadi simple banget. Nah, problemnya adalah pertanyaannya gimana cara menampilkan halaman ini. Nah, yang terjadi biasanya, kita yang pertama ya, biasanya yang kita lakukan seperti ini. Ini biasanya ya. Dan kalau kita nggak sadar, ternyata kita sudah melakukan masalah atau problem N+1. Jadi yang biasa kita lakukan, ya ini simple aja dulu. Misalnya kita akan select bintang from, misal aja courses ya. Jadi kita ambil ke kelasnya dulu ya. Nah, udah nih ya. Lalu kita akan lakukan perulangan. Misalnya kita simpan di dalam variabel ini ya, di dalam variabel var courses misalnya ya, seperti ini. Ini kita ambil ke database misalnya, select bintang from courses. Lalu yang biasa kita lakukan, kita biasanya akan melakukan perulangan ya, untuk menampilkan data ini. Jadi kita akan melakukan perulangan, misal saja ya, jadi kita akan melakukan for var course misalnya ya, dari yang courses tadi ya. Nah, lalu yang terjadi adalah, nah kita kan misalnya pengen dapetin autornya. Karena kita butuh menampilkan autornya ya, trainernya ya. Jadi yang kita lakukan biasanya kita akan ambil trainer sama dengan ya. Apa yang dilakukan? Yang terjadi biasanya yang akan kita lakukan adalah kita akan select ya. Contohnya di sini select lagi bintang from trainers where ID-nya itu kita ambil dari course ID. Nah, biasanya kita lakukan seperti ini. Kalau kita perhatikan ya nggak ada masalah gitu ya. Toh hasilnya tampil ya. Nah, apa yang terjadi kalau ternyata kita cuma satu halaman itu ada 4. Tiba-tiba selanjutnya misalnya ada 10, ada 20, dan seterusnya. Ada 100 misalnya satu halaman itu. Karena makin ke sini misalnya kelas online-nya makin banyak. Kalau teman-teman perhatikan, dari satu halaman berapa jumlah query yang akan kita buat. Mungkin teman-teman berpikir, ini kan cuma 2 query. Iya, 2 query ya, yang kita tulis kodenya. Tapi sebenarnya yang dikirimkan ke database, itu jumlahnya adalah sejumlah total kelasnya, ya. Jadi kelasnya di sini kalau kita dapetin satu halaman itu ada 100, yaitu 100 plus 1. Satunya dari mana? Ya query ini. 100-nya di mana? Query ini, karena ini akan di-query sebanyak 100 kali. Nah, itu problemnya. Nah, karena terlalu banyak tektokan antara aplikasi kita dan aplikasi database-nya, maka otomatis halamannya semakin nanti datanya semakin banyak akan semakin lama dan semakin berat. Kenapa? Karena kita kebanyakan tektokan. Jadi setiap satu query, satu author, satu kelas ini, autornya kita query ke database. Baru nampilin kelas ini, autornya query ke database lagi. Kelas ini, autornya query ke database lagi. Autor ini, kelas ini, autornya atau trainernya query ke database lagi. Jadi totalnya kalau kita perhatikan, anggap aja kita 4 berarti ya. Jadi query pertama ini, ya, yang pertama misalnya, jadi query pertama select bintang from courses, ini query pertama ya. Ternyata kita punya datanya adalah totalnya ada 4 kelas ya, sesuai dengan halaman ini. Yang terjadi berarti query kedua itu select bintang from trainer, where ID-nya sama dengan dari course yang pertama ya, itu yang trainer ID. Ini bukan ID ya. Trainer ID. Nah, ini yang pertama nih. Tambahannya. Nah, habis itu kita tambahan yang kedua dari yang kedua. Lalu yang ketiga, ini yang ketiga, ini yang keempat gitu ya. Ini yang kedua, ini yang ketiga, dan terakhir yang kelima. Ini yang keempat. Nah, lihat. Jadi sebenarnya, walaupun teman-teman ngerasa saya cuma bikin 2 query kok gitu ya, select dari courses dan juga select dari trainers, tapi nyatanya ketika dijalankan aplikasinya, ini totalnya akan bikin N+1. N itu adalah total data dari query pertama plus 1 ya. Jadi jumlahnya adalah 5. Jadi kalau total data kita di sini ada 4, berarti N+1, 4 ditambah 1. Jadi total query yang dibuat itu pasti N+1 ya. Jadi kalau tadinya N-nya 4, berarti jadinya 5. Gimana kalau nanti di sini query kita dapat course-nya adalah 100? Berarti kita akan melakukan 101 query. Nah, itu masalahnya. Nah, jadi ini adalah problem N query. Bagus atau enggak? Ya, jelek gitu ya. Kalau kita bikin query-nya seperti ini. Kenapa? Karena kita semakin nanti besar ukuran halamannya, contohnya course-nya ketika teman-teman mau tampilkan sekali halaman itu 100, maka dia harus bikin 101 query ke database, dan otomatis bakal semakin lambat.
Kalau ke database kita butuh latency sekitar 10 atau 20 milisecond, ya tinggal dikalikan aja 100 gitu ya. Jadi kalau misalnya anggap aja latency dari ada aplikasi kita ke database, misalnya satu query itu butuh sekitar 20 milisecond, berarti totalnya adalah, misalnya kalau kita 100 record ya, jadi 101 query ya. Ya berarti sama dengan 20 ms dikali 101. Nah, seperti ini. Jadi tinggal teman-teman 20 dikali 101 ya. Nah, sekitar 2020 milisecond. Jadi ya sekitar 2 detikan. Nah, itu juga latensinya itu ya, belum prosesnya ditransformasi dari hasil query ke objeknya. Jadi makin kesini tuh makin lambat si aplikasi kita. Maka dari itu, ini sangat bermasalah. Jadi ini ya, jadi teman-teman sekarang udah tahu ya, apa itu N+1 query problem. Jangan sampai teman-teman nggak tahu sama sekali. Apalagi teman-teman baru sadar ternyata selama ini teman-teman sering melakukan hal ini. Oke, sekarang teman-teman udah tahu nih problemnya apaan. Pertanyaannya, gimana cara handle-nya? Cara handle-nya sebenarnya banyak caranya, gitu ya. Yang populer itu ada 2. Yang pertama adalah join aja langsung, gitu ya. Yang kedua adalah bikin pakai 2 query. Nah, seperti itu. Nah, saya akan pakai yang 2 aja cara itu. Kenapa? Karena 2 ini biasanya populer, terutama kalau teman-teman bikin pakai objek relational mapping. Oke, simpelnya adalah kalau teman-teman sudah tahu, saya itu mau menampilkan ini ya, data kelas, tapi saya akan pasti selalu akan tampilkan autornya. Ya. Nah, sesimpel ya udah kalau gitu teman-teman jangan pakai query manual satu-satu seperti ini. Langsung aja gitu ya. Jadi teman-teman udah tahu nih, jadi solusi yang pertama, ya teman-teman pakai join aja. Jadi tinggal nanti select bintang from courses gitu ya. Nah, teman-teman nanti tinggal join aja ke tabelnya. Jadi kalau pakai ORM rata-rata sih gampang ya, tinggal join, tentukan aja relasinya kemana. Ya, jadi teman-teman nanti tinggal join ke tabelnya misalnya trainers gitu ya. Nah, nanti di kolom mana gitu ya. Nah, sesimpel kayak gitu. Jadi ini otomatis. Nah, tapi baik lagi ya, kadang-kadang jangan dipukul rata semua tempat melakukan join. Kalau memang teman-teman di sini butuh, oh saya udah pasti kok di halaman ini selain menampilkan kelasnya, saya akan pasti menampilkan autornya. Ya, teman-teman tinggal langsung join aja, karena teman-teman sudah pasti. Nah, termasuk kalau teman-teman nanti, oh ternyata nggak cuma ada informasi kelas, saya pengen ada informasi rating misalnya. Nah, misal aja kebetulan tabel ratingnya terpisah gitu ya. Ya udah, teman-teman berarti juga nanti tinggal join sama tabel ratingsnya. Nah, seperti ini. Oke, sorry, rating. Nah, jadi simpel ya caranya, tinggal melakukan join. Nah, seperti itu. Nah, terus solusi kedua gimana? Nah, kadang-kadang ya, join itu kadang-kadang ada problematik kalau misalnya jumlah yang di-join itu sebenarnya tidak terlalu banyak. Contoh seperti ini. Kita mungkin tahu bahwa kalau pelanggan, bukan pelanggan ini apa, trainer itu bakal banyak gitu ya. Jadi kalau di-join, oke nggak apa-apa. Jadi contohnya mungkin ini Eko, ini Budi, ini Eko, oke nggak apa-apa duplikat datanya ya. Ada Eko juga. Jadi nanti hasil query-nya akan ada beberapa yang duplikat, nggak apa-apa gitu ya. Tapi tetap secara total sebenarnya duplikatnya masih sedikit. Nah, cuma kadang-kadang ada jenisnya itu yang datanya itu sebenarnya kecil. Nah, contohnya misalnya apa ya contohnya ya? Kategori deh ya, contohnya kategori. Di sini misalnya ada kategori kelasnya gitu ya. Contohnya di sini pemrograman ya. Nah, ternyata gitu ya banyak banget di sini pemrograman gitu ya. Dan di sini web misalnya ya. Nah, tapi secara overall misalnya kalau dipikir-pikir cuma ada 10 kategori misal aja gitu ya. Jadi jumlahnya tuh nggak terlalu banyak. Nah, sebenarnya kita bisa aja pakai join, nggak apa-apa gitu ya. Nah, cuma nanti bakal hasil query itu bakal lebih besar gitu ya, hasilnya. Karena kan nanti kan dijadikan result itu satu dimensi ya. Jadinya jadi bakal banyak duplikasinya. Jadi record pertama itu misalnya web, record kedua web, record ketiga web, dan seterusnya gitu ya. Mungkin sampai 50 record hasilnya web gitu semua. Lalu ada pemrograman. Jadi artinya masih banyak yang duplikatnya. Nah, kalau seperti itu sebenarnya ada cara yang kedua, yaitu teman-teman tinggal bikin pakai
query kedua. Nah, tapi query-nya teman-teman pakai yang in query. Jadi seperti ini contohnya. Jadi solusi yang kedua ya, itu teman-teman pakai in query. Jadi simpelnya kayak gini. Simpelnya adalah query yang pertama saya jelasin dulu ya. Query join ini banyak digunakan di bahasa pemrograman, contohnya di object relational mapping, contohnya kayak di Hibernate ya, di Java, Spring Data kayak gitu, itu banyak gitu ya. Nah, hampir ORM yang objek relasional gitu ya, dan OP bahasa programannya itu banyak menggunakan join. Nah, kita akan bahas yang kedua, yaitu yang menggunakan inquiry. Contohnya simpelnya kayak gini. Kalau inquiry itu jadi contohnya pertama kita select dulu ya from courses gitu ya. Nah, nanti kan kita udah dapat nih semua data coursesnya. Contohnya ada 100 gitu ya. Jadi total ada 100 courses. Nah, lalu kita bisa ambil cukup ID kategorisnya. Jadi kita simpan di variabel, misalnya var ID kategoris gitu ya, sama dengan kita ambil dari courses ya, kita ambil yang ID-nya aja, ID kategori gitu. Nah, tapi ini dibikin unik ya. Nah, ternyata ketika di set unik, totalnya misal aja ternyata cuma ada 2 kategoris. 2 ID gitu ya, 2 ID. Nah, jadi kita akan tahu ya, oh cuma ada ID 2. Berarti nanti next-nya, query yang keduanya, kita cuma lakukan select bintang from categories where ID-nya in, ya. Nah, di sini yang ID kategoris. Nah, kayak gitu. Jadi otomatis kita dapat. Jadi kita cuma melakukan 2 query aja. Query yang pertama kita ambil courses-nya, query yang kedua kita ambil semua kategori di mana ID-nya itu yang ada dari hasil result yang pertama. Nah, jadi ini kita bisa lakukan seperti ini juga. Nah, yang ini biasanya di beberapa ORM itu sering banget menggunakan ini. Contohnya kalau tidak salah ya, itu di Prisma. Kalau teman-teman pakai yang Node.js, itu kan ada ORM namanya Prisma. Itu mereka caranya itu pakainya kayak gini. Jadi query pertama dulu, nanti hasilnya gitu ya, dia akan query lagi dia akan lakukan ke query yang kedua, tapi dia pakainya in. Jadi tapi di ORM si Prismanya itu kelihatan itu cuma 1 perintah, tapi sebenarnya dia melakukan 2 perintah. Nah, jadi kita bisa lakukan seperti ini juga. Jadi ini untuk menghindari n+1 query. Jadi ini yang populer ya, teman-teman bisa lakukan seperti ini. Ya teman-teman, entah itu bisa pakai join ya, atau bisa teman-teman pakai yang in query. Nah, jadi seperti ini. Jadi intinya sebenarnya jangan sampai teman-teman lakukan query-nya satu persatu seperti ini. Nah, karena makin ke sini bakal makin lambat, terutama kalau aplikasinya banyak. Nah, jadi ingat-ingat ya, teman-teman harus benar-benar paham soal masalah n+1 ini. Karena ini sering banget ditanyakan di interview ya, terutama pas masuk ke bagian database.